yang menjadi percaya itu terjadi. Sehingga banyak orang yang lihat nih, ih sakit bener-bener disembuhin loh, ya kan? Mulai tersebar tuh beritanya kemana-mana. Sehingga tidak heran pada saat Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus pergi kemanapun juga, semua orang ngejar dia. Karena mereka percaya. Mereka percaya bahwa dia adalah Allah. Mereka percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan banyak hal. Dan sungguh-sungguh terus Tuhan kerjakan. Sehingga mereka akhirnya banyak yang bertobat. Dan mereka akhirnya mengenal Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka. Jadi itu tujuan Allah untuk buat mujizat, salah satunya adalah demikian. Tuhan juga membuat mujizat ya, alasan lainnya ya adalah untuk apa? Adalah untuk tentu saja menolong umat manusia ya, menolong orang yang sedang mengalami kesulitan di dalam kehidupan. Mereka yang lumpuh, mereka yang mengalami mungkin sakit penyakit atau apapun juga, mereka yang kelaparan ya kan. Dengan mujizat tersebut Tuhan tunjukkan bahwa dia Allah yang peduli, dia Allah yang enggak tinggal diam gitu ya, dia Allah yang mengerti keadaan untuk menolong kita. Jadi lewat mujizat yang kelihatannya buat manusia udah gak mungkin banget, tetapi Tuhan mau tunjukin aku peduli ya, dan aku mau menolong kamu gitu ya, dengan cara yang tidak biasa, dengan cara mujizat seperti begitu gitu ya. Kemudian apalagi alasan Tuhan bikin mujizat? Tadi yang pertama supaya orang percaya bahwa dia adalah Tuhan. Yang kedua untuk menolong umat manusia ya, orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan tolong membukakan jalan keluar lewat mujizat. Dan yang ketiga ya, Tuhan bikin mujizat supaya kita itu ya, umat manusia ini ya, jadi bergantung sama Tuhan. Istilahnya kita jadi stuck kan ya, ada masalah, kita udah gak tahu, pintu di depan kita udah tertutup, kita akhirnya bergantung sama Tuhan. Tuhan, cuma Engkau yang bisa nolong. Tuhan, aku butuh mujizat. Kita udah gak bisa cari lagi ke kiri dan ke kanan pertolongan di mana-mana, tapi hanya satu tempat pertolongan kita, yaitu Tuhan. Makanya Tuhan izinkan mujizat terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Nah, malam hari ini saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang lagi butuh mujizat. Berapa banyak di antara kita yang mungkin juga lagi alami masa sulit di dalam kehidupan. Satu hal yang saya mau ingatkan adalah seperti begini. Seringkali kita yang mengatur Tuhan bagaimana mujizat itu harus terjadi. Kita yang harus bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini sakit, kasih mujizat dong, yaitu mujizat kesembuhan. Lalu Tuhan ternyata tidak izinkan kita untuk langsung ngalamin kesembuhan. Enggak langsung membalikan telapak tangan, tapi Tuhan bisa membalikan telapak tangan. Buktinya orang-orang yang sakit di dalam Alkitab banyak diceritakan, mereka yang tadinya terbaring di tempat tidur langsung bisa sembuh. Bisa, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi seringkali yang terjadi dalam diri kita nggak seperti begitu. Kita udah doa minta mujizat, minta kesembuhan, ternyata belum sembuh juga gitu ya, atau kesembuhannya terjadi beberapa saat. Artinya sekali lagi, jangan sampai pada saat kita berharap mujizat, kita yang ngatur Tuhan. Tuhan, yang namanya mujizat adalah seperti begini gitu ya. Yang namanya mujizat, aku harus langsung sembuh, besok pagi aku sembuh, misalnya kayak gitu. No ya. Kenapa? Karena kita itu bukan Tuhan. Kita itu ya, kehendak rencana kita tidak sama seperti kehendak dan rencana Tuhan. Apa yang kita pandang baik belum tentu baik buat Tuhan, atau Tuhan mau melakukan sesuatu yang lebih baik lagi daripada apa yang kita pikir baik. Jadi kalau teman-teman pada malam hari ini mungkin udah berdoa untuk mujizat, udah percaya ya bakalan mujizat terjadi nih, baru didoain misalnya, kan kita ada yang sering juga minta didoain untuk dapat jodoh ya. Lalu bilang, Tuhan aku minta miracle jodoh dong terjadi, dan abis didoain setiap Senin malam berharap hari Selasanya terjadi mujizat gitu ya, tapi ternyata nggak terjadi ya. Kenapa? Karena Tuhan ya, sekali lagi caranya berbeda dengan cara kita, tapi kita percaya ya, mungkin nggak Selasanya, mungkin nggak terjadi begitu aja, tetapi pasti akan terjadi gitu ya. Tuhan akan lakukan sesuatu, dan seringkali kita baru mengerti setelah beberapa saat dan kita menyadari, oh iya ya, ini juga mujizat yang Tuhan berikan di dalam kehidupanku. Kenapa? Kalau saja saya langsung dapat jodohnya besokannya, ternyata aku belum siap. Ternyata kita belum siap ya.
Kalau ternyata kita langsung dapat uang besokannya, ternyata banyak orang belum bisa mengendalikan keuangan mereka. Makanya seringkali Tuhan tidak izinkan yang namanya mujizat itu selalu terjadinya pleng begitu aja ya, just kayak simsalabim. Walaupun Tuhan bisa, tetapi Tuhan izinkan lewat yang namanya proses. Lewat yang namanya proses, dan di situ kita bisa berkata, tetap hal itu adalah mujizat. Tetap ya, contoh begini, ada seorang perempuan bersaksi, dia punya suami, ya dia tulis buku ya, di dalam buku itu saya baca, dan saya kenal juga orangnya. Di dalam buku itu dia tulis bahwa dalam pernikahan dia yang tahun ketiga, suaminya itu ternyata selingkuh ya. Kemudian setelah suaminya selingkuh, ternyata suaminya selingkuh gak cuma sama satu perempuan, banyak perempuan. Dan suaminya ini juga terikat atau kecanduan dengan pornografi, sehingga rumah tangga mereka mulai retak ya. Dan dia berdoa terus, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih mujizat dong Tuhan, supaya suamiku berubah, kasih mujizat dong. Dan dia berharap ya, besokan ya suaminya langsung berubah. Tapi apa yang terjadi? Ditunggu-tunggu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, nggak terjadi apa-apa. Suaminya tetap sama, bahkan suaminya menjadi-jadi. Dia tunggu lagi sampai 15 tahun, nggak terjadi apa-apa. Bahkan suaminya udah pisah keluar rumah, udah tinggal dengan perempuan lain. Dia terus berdoa untuk Tuhan supaya suaminya alami mujizat perubahan terjadi. Singkat cerita, nggak pernah terjadi kan ya, mujizat yang dia harapkan dari tahun ketiga nggak terjadi. Suaminya makin jahat malah dalam kehidupan dia. Namun ternyata pada saat menjelang jadi udah pisah rumah, pada saat menjelang tahun ke-25 pernikahan mereka, suaminya datang kepada dia dan suaminya berlutut di bawah kaki dia. Suaminya minta maaf, suaminya nangis-nangis, suaminya minta balik lagi sama dia. Lalu dia berkata kepada suaminya, tunggu dulu, gak segampang gitu. Enak aja dari tahun ketiga sampai tahun ke-25 kamu sia-siakan hidup saya. Terus dia bilang, takes time ya, tunggu dulu ya, aku pikir-pikir dulu mau balik gak sama kamu. Lalu dia berdoa malamnya. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan nih gimana nih, ya kan? Suami aku balik lagi setelah melukai aku begitu lama. Terus Tuhan bilang apa? Bukankah doamu adalah minta mujizat? Bukankah doamu adalah minta supaya suamimu kembali kepadamu, berubah, ya kan? Dan aku udah kerjakan itu, kata Tuhan. Wow, di situ dia tersadar, ya kan? Waktu di tahun ketiga pernikahan dia minta mujizat, maksudnya besok juga terjadi. Tetapi ternyata yang dimaksudkan oleh Tuhan mujizat adalah di tahun ke-25. Seringkali dalam kehidupan kita itu mengatur waktunya Tuhan. Kita maunya sekarang, harus besok, harus tahun ini, jodoh harus segera Tuhan. Tetapi sesungguhnya apa yang Tuhan kerjakan bagi ibu yang tadi saya cerita dari tahun ketiga sampai tahun ke-25, Tuhan membereskan hati dia terlebih dahulu. Tuhan menyiapkan hati dia terlebih dahulu. Tuhan membereskan hati suaminya terlebih dahulu. Jika saja Tuhan memberikan mujizat di tahun ketiga, belum tentu suaminya sudah berubah, belum tentu suaminya sudah siap, belum tentu dianya udah siap. Jadi rencana Tuhan hanya Tuhan yang tahu dan selalu terbaik buat kehidupan kita. Jadi malam hari ini buat kita yang masih menunggu mujizat, jangan pernah menyerah, karena ingat ya, memang Tuhan kita adalah sumber mujizat. Dia Allah yang sanggup untuk memberikan mujizat. Tetapi poin kedua yang ingin saya bagikan, jangan atur Tuhan kapan mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tugas kita, bagian kita adalah beriman aja. Bagian kita percaya dan biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya, yaitu untuk memberikan mujizat itu di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kasih besok, dia bisa. Tuhan mau kasih malam ini nih, pada saat kita nanti ada sesi doa dan kita mulai berdoa semuanya bersama-sama. Kita minta didoain untuk mungkin bayar hutang, kita minta didoain untuk kesembuhan. Tuhan bisa, habis selesai berdoa amin, Tuhan langsung kasih kesembuhan, Tuhan kasih langsung bisa. Tetapi sama halnya seperti Tuhan bisa lakukan malam hari ini,
Tuhan juga bisa lakukan tahun depan. Dia mau nunggu dulu, dia mau mempersiapkan dulu kehidupan kita. Tetapi satu hal yang pasti ya, beriman aja. Bagian kita percaya saja. Bagiannya Tuhan adalah membuat mujizat itu menjadi kenyataan. Nah, pada saat kedua pihak bekerja sama, kita bekerja sama dengan Tuhan, yaitu percaya saja dengan iman. Kemudian Tuhan bekerja sama dengan kita, yaitu menciptakan mujizat tersebut yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mujizat pasti akan terjadi. Amin, amin ya. Jadi oke, tuh jangan atur Tuhan. Seringkali kita yang ngatur Tuhan, dan kita yang selalu maksa Tuhan untuk minta mujizat itu langsung terjadi di dalam kehidupan. No, tugas kita minta, percaya, beriman, mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi balik lagi, terserah Tuhan, waktunya Tuhan. Ada amin? Jadi jangan pernah berhenti untuk minta mujizat, karena mujizat masih terjadi sampai hari ini ya. Bahkan mereka yang nggak bisa punya anak ya, saya lihat ya, maksudnya saya juga menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri pernikahan yang udah 7 tahun, 10 tahun ya. Bahkan satu kali di sebuah gereja saya selesai khotbah, pasangan suami istri ini datang kepada saya, dan mereka udah nikah 12 tahun. Kemudian mereka bilang, "Pastor, minta doain dong, kami rindu punya anak, pernikahan kami sudah 12 tahun." Dan dia bilang ya, bahwa setiap saat ada hamba Tuhan datang ke gerejanya, mereka udah minta didoain mujizat terjadi untuk punya anak. Jadi bukan cuma saya yang doain gitu ya, yang doain udah banyak. Dan ternyata puji Tuhan, akhirnya mereka bisa punya anak pada saat pernikahan mereka masuk ke tahun ke-13 gitu ya. Artinya gini, mereka tetap percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka percaya mujizat, tetapi mereka nggak atur. Mereka nggak atur Tuhan, harus sekarang, harus besok. Jadi malam hari ini ya, yang buat kita masih menantikan mujizat, jangan menyerah. Jangan menyerah ya. Percaya bahwa mujizat bekerja di dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan beresin dulu ya, sebelum mujizat ini terjadi nih, Tuhan bereskan dulu karakter kita, Tuhan bereskan dulu penghalang-penghalang di dalam kehidupan kita, supaya jalannya mujizat menjadi lancar. Amin? Amin. Ya, pelajarannya singkat aja, tapi biar kita kembali diingatkan. Jangan pernah meragukan mujizat Tuhan. Katakan, saya tidak meragukan mujizat Tuhan. Sekali lagi katakan, saya tidak meragukan mujizat Tuhan. Buat kita yang malam hari ini lagi sakit, katakan, saya tidak meragukan mujizat Tuhan. Mujizat kesembuhan bisa terjadi. Buat kita yang malam hari ini lagi kekurangan uang, banyak utang ya, katakan, saya tidak meragukan mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan bisa datang kapan aja untuk membebaskan kita dari masalah keuangan kita. Buat kita yang mungkin lagi gak punya pekerjaan ya, katakan, saya tidak meragukan mujizat Tuhan. Tuhan bisa kasih pekerjaan di dalam kehidupan kita ya. Buat kita mungkin malam hari ini yang rindu untuk punya anak, udah menikah tetapi Tuhan belum kasih anak, katakan lagi dengan sungguh-sungguh, saya tidak meragukan mujizat Tuhan ya. Tuhan bisa berikan anak dalam kehidupanmu. Buat kita yang belum punya jodoh ya kan, katakan, saya tidak meragukan mujizat Tuhan. Mujizat jodoh pasti Tuhan siapkan. Sekali lagi, waktunya Tuhan. Jangan Tuhan kita atur ya. Apapun malam hari ini, setiap kita sakit penyakit apapun, kesulitan apapun ya, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Dan Tuhan rindu mau membuktikan itu, karena Tuhan mau untuk menolong kita, anak-anaknya. Dan supaya kita semakin percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Amin. Amin. Oke. Alright.
Puji Tuhan ya, kita udah belajar sesuatu yang singkat ya, cuma beberapa menit, tapi saya percaya biarlah kita terus berharap mujizat terjadi dalam kehidupan. Tetapi balik lagi ya, waktunya Tuhan, kehendak Tuhan saja yang terjadi. Amin. Oke, saya tidak meragukan mujizat Tuhan. Amin. Oke. Kalau teman-teman perempuanku yang sudah ikutan kemarin komunitas perempuan kaya hati, makasih ya. Nanti acara selanjutnya itu kita mau bikin untuk Natal. Jadi pastikan kita selalu lihat di dalam IG-nya Perempuan Kaya Hati untuk update terbaru mengenai acara-acara, dan udah pasti postingan-postingan di Perempuan Kaya Hati itu tujuannya untuk memperkaya hati kita. Jadi semuanya itu yang positif gitu ya. Yes, saya tidak meragukan mujizat Tuhan. Amin. Saya tidak meragukan mujizat Tuhan. Buat yang tidak meragukan mujizat Tuhan, percaya. Percaya. Ya kan namanya juga kita nggak ragu kan? Jadi percaya. Ada mujizat yang akan kita terima. Amin. Ya. Ada mujizat yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Pasti terjadi. Oke. Nah, sekarang thank you ya untuk semua yang udah bilang saya tidak meragukan mujizat Tuhan. Saya tidak meragukan mujizat Tuhan ya. Karena waktu Tuhan selalu yang terbaik buat kehidupan kita. Yes, betul banget ya. Oke. Sesi pertama selesai, pelajaran malam hari ini. Sekarang kita mau masuk ke sesi kedua. Sesi kedua kita adalah doa ya. Setiap Senin malam kita bikin doa di tempat ini. Dan silakan ya buat teman-teman perempuanku yang mau didoakan, terutama yuk buat kita yang butuh mujizat ya. Kita doa yuk, karena kita tidak meragukan mujizat Tuhan. Kita doa sama-sama, apapun kesulitan kita, tantangan kita, badai kita percaya ya. Mungkin kita udah berbeban berat, kita udah punya banyak masalah ya. Kita nggak mau meragukan. Orang yang ragu-ragu itu seperti apa sih? Orang yang ragu-ragu itu bilang gini, nggak mungkin lah ya kan. Udah nunggu lama nih Tuhan nggak kasih juga. Apa Tuhan bisa ya kan? Itu udah ngeraguin. Kalau udah ngeraguin gimana Tuhan mau kasih gitu ya. Jadi jangan meragukan, jangan meragukan. Pokoknya percaya aja, percaya banget aja sama janji Tuhan, gitu ya. Hai Ta, God bless you Ta. Oke, ada yang mau didoain? Buat yang mau didoain, buat yang rindu untuk dapet mujizat Tuhan, kita mau doa ya malam ini. Dan bukan cuma saya sendiri, tetapi teman-teman perempuanku semuanya juga pada dukung di dalam doa. Jadi saya nggak sendirian ya. Kita rame-rame mau turut support satu dengan yang lainnya. Oke, seneng banget ya yang udah bisa join. Thank you. Sekali lagi sesi pertama udah selesai. Pelajaran kita malam hari ini kiranya menjadi berkat ya. Dan sebelum kita tutup, yuk kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi doa. Siapa yang mau didoain? Boleh tulis ya kalau ada yang mau didoain, supaya pergumulan kita nggak tanggung sendiri, tapi ada teman-teman yang ikut bantu untuk mendoakan ya. Oke. Natali, nih Natali tuh, yuk kita mau doa untuk Natali ya. Anak, mohon dukungan doa buat saya Natali juga anak agar disembuhkan dan dipulihkan dari semua tekanan depresi. Oke, Natali percaya ya, seperti pelajaran tadi ya, mujizat jangan kamu ragukan. Tuhan bisa gitu melepaskan kamu dari semuanya ini gitu ya. Tapi ingat, jangan atur Tuhan kapan waktunya gitu ya. Karena waktu kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan juga. Yuk kita berdoa untuk Natali ya. Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, kami hamba tidak sendiri, tetapi bersama dengan teman-teman perempuanku yang malam hari ini bergabung di dalam sesi doa ini Tuhan, mau mendoakan untuk Natali. Engkau tahu penderitaannya, Engkau tahu tekanan yang harus ia hadapi bersama dengan anaknya Tuhan. Engkau tahu seringkali udah begitu berat bebannya, begitu stres, bahkan ia sudah sampai pada titik depresi Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Natali dan anaknya sangat percaya Kristus dan tidak meragukan
bahwa Tuhan sanggup untuk melepaskan mereka dari tekanan depresi ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan buka jalan untuk kehidupan Natali. Bahkan lebih daripada membuka jalan, Tuhan pun akan memberikan masa depan yang penuh kemenangan bagi kehidupan Natali dan anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima mujizat kekuatan dalam kehidupanmu. Terima mujizat jalan keluar dalam kehidupanmu terjadi di malam hari ini. Haleluya. Amin. God bless you Natali.